Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu pemirsa program yang diberkati, program Cahaya Mansinam yang saat ini kita jumpa lagi. Dan saya percaya ada banyak berkat, banyak anugerah Tuhan melalui setiap perenungan-perenungan yang bisa memberkati kehidupan Bapak Ibu dimanapun berada. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan program Cahaya Mansinam ini diproduksi oleh TVRI Papua Barat yang adalah media pemersatu bangsa. Untuk itu kita terus mendoakan agar supaya media ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan yang berjudul untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa melalui perenungan ini akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memulainya dengan doa. Untuk itu mari kita angkat hati kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus terus pelihara kami, Tuhan Yesus terus menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlalu banyak Tuhan Yesus Kristus masalah, persoalan, pergumulan yang kami hadapi, tetapi Tuhan Yesus kami juga bisa melihat bagaimana kebaikan-Mu, cinta-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, aku berdoa untuk semua pemirsa dimanapun yang sedang melihat program Cahaya Mansinam ini. Tuhan, biarlah Tuhan jamahan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan Yesus Kristus kiranya melalui perenungan kami pada saat ini bisa memberkati, menolong setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang menyaksikan program ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus Kristus kiranya Engkau memberkati perenungan ini, biarlah Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu pemirsa program Cahaya Mansinam dimanapun berada, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 4 ayat yang pertama yang akan saya bacakan bagi kita semuanya, yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya akan berikan kesempatan untuk kita semua akan mendengarkan pujian yang pastinya akan menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kiranya melalui pujian ini akan menjadi jawaban dalam hidup kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu pemirsa program Cahaya Mansinam yang diberkati Tuhan.
Dalam pembacaan kita yang terambil dalam Filipi 4 ayat 1 tadi, Alkitab berkata, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Berdirilah juga teguh dalam Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang di Filipi untuk supaya mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kenapa harus berdiri teguh dalam Tuhan? Kalau kita lihat dalam konteks firman Tuhan ini, karena dalam ayat 18 menjelaskan bahwa karena pada waktu itu ada umat-umat yang hidupnya menjadi seteru salib Yesus. Hidupnya menjadi lawan, menjadi musuh dari salib Yesus. Yang artinya ada umat-umat yang tidak percaya tentang salib Yesus, ada banyak-banyak umat yang mungkin pada waktu itu mereka juga tidak menerima tentang bagaimana untuk hidup dalam Tuhan, kemudian harus mengambil membayar harga, berkorban dan lain-lain. Tapi saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan berbicara lebih kuat lagi dalam hati saudara, bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu tetap berdiri teguh, yang sebagaimana kalau kita lihat dalam terjemahan lama berkata bahwa berdiri teguh dalam Tuhan adalah tetap di dalam Tuhan. Artinya apa? Tidak bergeser. Artinya apa? Tidak bergoyang. Artinya apa? Tidak melenceng ke kiri dan melenceng ke kanan, tetapi berdiri teguh. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Mungkin hari-hari ini saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, saudara sedang melihat program ini dan kehidupan atau tubuh saudara sedang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, ataupun mungkin saudara-saudara yang pada saat ini juga sedang menyaksikan program ini, tetapi saudara mempunyai suatu persoalan yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi saudara sedang mengalaminya, sedang menggumulinya. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak kesempatan, ada banyak godaan, ada banyak yang bisa menggoda kita untuk tidak teguh di dalam Tuhan lagi. Untuk apa? Untuk bergeser. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini sesudah kita akan merenungkan firman Tuhan ini, yang saya rindukan adalah kita akan tetap memperbarui iman kita untuk berkata, sekali Yesus, tetap Yesus, tidak akan kemana-mana, apapun yang terjadi. Saya teringat akan satu firman Tuhan, yaitu cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka akan dibakar di dalam dapur api yang Alkitab mencatat itu panasnya 7 kali lipat, sehingga orang yang mengantar mereka untuk masuk dalam dapur api itu mati. Saya percaya sebagai manusia mereka pun mungkin bergumul, ya ampun ini akan dibakar ini. Ini bagaimana kita ini akan mungkin bisa jadi sate hidup-hidup ini. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, sekalipun Tuhan kami yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan bergeser, kami tidak akan menyembah kepada patung Tuanku. Ini yang saya sebut dengan iman yang tidak bergeser, iman yang tidak yang tetap tertanam dan tidak serong ke kiri dan serong ke kanan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa banyak hal yang bisa mendorong kita, bisa memacu kita untuk bisa meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang tetap menjadi orang Kristen tetapi dalam kehidupannya tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena ada tuntutan dalam sisi lain sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu mengguncang iman mereka, tetapi mereka tetap melakukan. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, pada saat ini Alkitab mengajarkan kepada kita untuk berdirilah juga teguh dalam Tuhan, tidak bergeser. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus. Jadi selain kenapa Paulus menasihati daripada orang-orang Filipi bahwa ada orang-orang yang menjadi seteru salib Yesus. Kalau ayat 19 juga dikatakan di sana, ada juga dari mereka yang pikiran mereka itu duniawi. Berpikir tentang duniawi. Sehingga penting untuk Paulus mengatakan, jangan bergeser. Tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pikiran-pikiran duniawi. Pikiran-pikiran yang coba mematahkan kehidupan rohani kita, iman kita. Karena kita lihat kenyataan, kemudian kita dituntut untuk supaya menyangkal iman kita. Karena kita lihat kenyataan sehingga kita dituntut untuk tidak melakukan firman Tuhan. Tapi pada kesempatan hari ini, sebagai hamba Tuhan saya mau mengatakan bahwa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu hari ini, apapun yang sedang kau alami, Tuhan mampu untuk mengubahnya. Yang terpenting dalam kehidupanmu, jangan bergeser, tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan bergeser, tetap setia di dalam Tuhan. Jangan bergeser, tetap beriman di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saudara pemirsa TVRI program Cahaya Mansinam yang Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita mau menjadi umat yang berdiri teguh di dalam Tuhan.
Bukan umat yang gampang berubah-berubah. Saudara, saya mungkin saudara juga pernah melihat ada orang yang seperti itu. Ada orang yang hari ini kehidupannya kelihatan kudus, tetapi pada waktu-waktu mendatang tidak demikian. Ada orang yang di gereja kelihatan baik, tetapi waktu dia kembali ke rumah tidak demikian. Ada orang yang di gereja bisa melayani Tuhan, mulutnya dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan, tetapi di rumah dipakai untuk mencaci maki dan lain-lain. Ini yang saya katakan, saudara yang kasihlah Tuhan Yesus Kristus. Ini karena terlalu banyak orang yang disebut Kristen, tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehidupannya itu berubah-berubah. Tidak bisa mempertahankan suatu kebenaran dalam dirinya dan kemudian menghidupinya dalam hidupnya. Paulus berkata, tetap teguhlah dalam Tuhan. Saudara yang kasihlah Tuhan Yesus Kristus. Ada orang juga yang saudara yang kasihlah Tuhan Yesus ketika dia mengalami suatu pergumulan, masalah, sakit penyakit yang sedang menggerogoti tubuhnya. Kemudian dia mulai ketakutan. Dan kemudian dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku akan menjadi orang yang setia kepadamu. Aku akan memberikan kehidupanku ini untuk melayanimu jika engkau memberikan kesembuhan kepadaku. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan menjawab doanya? Dia menyangkal semua yang sudah dia ucapkan kepada Tuhan. Ini yang saya sebut dengan orang-orang yang tidak tetap teguh di dalam Tuhan. Ini orang-orang yang tidak tetap di dalam Tuhan. Orang-orang yang gampang bergeser. Saudara pastikan dalam kehidupanmu untuk tidak melakukan demikian. Karena saudara yang kasihlah Tuhan Yesus, walaupun Tuhan yang kita sembah tidak kita lihat, tetapi percayalah, Dia ada di mana-mana. Dia sedang memandangi kita. Dan Dia sedang menunggu kehidupan kita. Untuk bagaimana berkomitmen dengan sungguh-sungguh kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Jadi orang yang imannya tetap teguh adalah orang yang berkomitmen itu akan berkata dalam hatinya, Tuhan Yesus, Engkau sudah begitu baik memberikan kehidupanmu untuk menggantikan kehidupanku yang berdosa, yang seharusnya dihukum, yang seharusnya masuk neraka. Tetapi Engkau sudah memberikan dirimu untuk tergantung di atas kayu salib. Engkau menanggung semuanya yang seharusnya ditanggungkan dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengan demikian kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku juga mau setia kepadamu. Aku mau juga tertanam di dalammu, aku mau tetap teguh di dalammu dan tidak berubah-ubah. Biarlah itu menjadi komitmen dalam hati kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sehingga Tuhan Yesus lebih sayang kepada kita. Tuhan Yesus melihat kita sebagai orang-orang yang tetap dapat dipercaya, orang-orang yang mau tetap menyatakan iman kita kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita berbicara saudara dikasihlah Tuhan Yesus Kristus, tentang orang yang imannya teguh di dalam Tuhan adalah yang pertama saudara yang kasih Tuhan Yesus, tentunya orang-orang yang terus mengecap akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus merasakan tentang anugerah Tuhan. Merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Hari lepas hari dia terus merasakan bagaimana Tuhan menolong dia, Tuhan menjawab doanya. Bagaimana Tuhan membuka jalan, bukan kepada dirinya, keluarganya. Bagaimana pekerjaannya, Tuhan akan terus memberkati. Orang-orang yang demikian saudara kasih Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan engkau bergeser. Biarlah engkau tetap teguh di dalam Tuhan dan jangan terus mengucap syukur. Jangan peduli dengan setiap rayuan-rayuan. Jangan peduli dengan tiap masukan-masukan yang akan membawa engkau keluar pada jalurnya Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang imannya teguh kepada Tuhan. Orang-orang yang mengecap kasih anugerah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orangnya. Kita jangan menyangkal setiap kasih anugerah Tuhan. Ada banyak perkara yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa merasakan melihat itu. Karena kita merasa itu semua alami. Sehingga mulut kita tidak pernah mengucap syukur kepadanya. Tapi seorang yang kasih lihat Tuhan Yesus, kalau kita mau jujur, terlalu banyak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kalau kita mau akui dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi Tuhan mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan seorang yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya sekali bahwa kita pernah mengecap kasih dan anugerah Tuhan. Yang menjadi persoalan saya katakan tadi, bahwa kita menganggap itu sesuatu yang alami. Sehingga saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, kita lupa mengucap syukur. Kita lupa untuk supaya bagaimana menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Padahal Tuhan sedang menantikan kita. Tuhan sedang merindukan setiap anugerahnya di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan sampai kita lupa akan hal itu. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, mungkin saudara melihat saudara biasa-biasa saja. Tapi mungkin keluarga saudara. Pernahkah saudara menatap anak-anak saudara yang dalam keadaan sehat? Dalam keadaan diberkati Tuhan. Kemudian saudara tahu bahwa itu semua ada campur tangan Tuhan. Pernahkah saudara mengatakan terima kasih Tuhan buat anak-anakku, istriku, buat suamiku, buat keluargaku yang dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaanku yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Semua yang dikerjakan berhasil. Saudara yang diberkati Tuhan.
kecaplah anugerah Tuhan, sadarilah itu, dan juga mengucap syukurlah kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Untuk itu, yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bicara tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang teguh imannya dalam Tuhan. Orang-orang yang teguh imannya dalam Tuhan adalah orang-orang yang tentunya mau berkorban. Kita kenapa beriman kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Untuk apa? Untuk membebaskan kita, untuk membuat kita yang seharusnya ada dalam belenggu dosa dibebaskan. Tidak ada satupun dari kita yang berkata, saya terlalu baik sehingga saya layak masuk surga. Tidak ada. Dalam kehidupan kita semuanya pasti melakukan yang namanya dosa. Tetapi Tuhan katakan bahwa engkau harusnya disalib, tetapi kau tidak perlu disalib. Biar aku saja menggantikanmu, supaya engkau mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Yang kau harus lakukan cuma beriman kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi orang-orang yang imannya teguh dalam Tuhan adalah orang-orang yang berkorban. Maka dengan demikian dalam kehidupan kita seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang juga mau berkorban. Pribadi-pribadi yang gampang peduli dengan orang lain. Pribadi-pribadi yang juga mau ikut serta dalam bagaimana kita menopang pekerjaan Tuhan. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara lihat banyak orang yang kelihatan gitu luar biasa diberi Tuhan. Tetapi apakah dia peduli dengan pekerjaan Tuhan? Tidak. Apakah dia peduli dengan tetangganya yang mungkin dalam kelaparan? Anak tetangganya yang putus sekolah? Tidak. Tapi saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus melalui program ini. Kalau saudara merasa saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kiranya Tuhan Yesus menjamah hatimu dan mulai membangkitkan kesadaran atas hidupmu bahwa engkau pun kalaupun diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, maka engkau pun juga harus mampu berkorban untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Orang Kristen yang bersikap cuek kepada sesamanya, lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, itu bukan orang Kristen yang sesungguhnya, bukan orang Kristen yang diajari oleh Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri mencontohkan tentang bagaimana itu berkorban. Yesus sendiri mencontohkan bagaimana dia harus turun dari surga untuk menebus kita. Bukan dengan hanya perkataan, tetapi dengan memberikan hidupnya. Alkitab mencatat bahwa sesungguhnya dia adalah Tuhan, tetapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, untuk juga menderita dan bahkan mati di atas kayu salib. Itu yang saya sebut dengan pengorbanan. Tidak ada satupun dari kita yang mampu melakukan hal yang sama kepada manusia yang lain. Dan Tuhan juga tidak suruh demikian. Tuhan melakukan itu untuk apa? Untuk kita semuanya. Maka dari itu dalam kehidupan kita yang harus kita bangkitkan bagaimana kita mempunyai hati seperti hati Yesus. Hati yang mau berkorban, hati yang peduli, hati yang mau menjadi berkat bagi banyak orang, hati yang mau berdampak bagi banyak orang. Jadi saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, hari ini kita mulai minta kepada Tuhan, Tuhan berikan hatimu kepada aku, sehingga saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, kita juga menjadi orang-orang yang peduli dan juga mau berkorban bagi orang lain. Bukan hanya melihat diri kita, bukan hanya melihat daripada saudara-saudara kita atau keluarga kita saja. Tetapi sekiranya engkau adalah orang yang diberkati Tuhan, lakukan itu kepada orang lain. Saya tidak berbicara tentang uang, tapi mungkin saudara bisa membantu orang lain dengan memberikan jalan keluar, nasihat. Ada banyak yang bisa dikerjakan. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, untuk itu yang harus kita lakukan adalah minta hati Tuhan ada dalam hati kita, sehingga kita juga bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Orang yang tidak merasakan seperti yang kita rasakan, sehingga kita juga bisa peduli. Kita bisa tolong orang lain. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, untuk itu Alkitab mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa secukupnya? Sekiranya kalau ada lebih, itu artinya Tuhan sedang titip untuk memberkati orang lain. Tuhan mau jadikan kita sebagai saluran berkatnya bagi orang lain. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini saudara mulai melihat, mulai buka mata, buka hati kita untuk juga melihat di sekeliling kita. Jangan katakan kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak tahu kepada siapa saya harus tolong. Saya berdoa supaya Tuhan akan tunjukkan kepada saudara. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan mau saudara menjadi berkat bagi mereka. Puji Tuhan, saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu penting dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus bicara tentang bagaimana orang yang teguh imannya dalam Tuhan. Orang yang tidak bergeser, orang yang tidak berubah. Yang ketiga adalah orang yang teguh imannya kepada Tuhan adalah orang yang tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Orang yang tunduk dan taat kepada perintah Tuhan.
maka imannya tidak akan berubah, saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam kehidupan kita, saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, kita banyak mendengar firman Tuhan. Saya yakin sebagai orang Kristen, banyak yang mendengar tentang firman Tuhan. Tetapi apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah kita sudah taat kepada firman Tuhan? Kita harus akui dalam kehidupan kita. Dan jangan jadikan itu sebagai suatu kebanggaan atau sebagai suatu alasan, saya kan masih manusia. Jadi bisa saya melakukan dosa, bisa saya melakukan firman Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk itu dalam firman Tuhan katakan, usahakanlah keselamatan. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita ini ada banyak pilihan. Ada yang kita tahu ini yang Tuhan mau, ada yang kita tahu ini Tuhan tidak mau. Tapi sekiranya saudara kasih Tuhan Yesus, engkau harus memilih salah satu. Pada kesempatan ini saya mau katakan, pilihlah yang Tuhan mau. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan hati nurani. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memperlengkapi kita dengan akal untuk supaya kita bisa mengetahui mana yang Tuhan mau. Sehingga kita lakukan. Tetapi saya mau katakan, banyak kita kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu mana yang Tuhan mau. Sehingga kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu Tuhan marah. Kita tahu itu Tuhan tidak suka. Tetapi kita melakukannya dengan rasa aman, nyaman. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, tidak boleh terjadi dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi biarlah dalam kehidupan kita terus menolong diri kita. Berusaha diri kita untuk supaya hari lepas hari terus membiasakan diri kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang artinya kita tunduk dan kita taat kepada firman Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, kita lakukan. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa setiap orang yang tunduk dan taat kepada firman Tuhan, dia akan melihat kuasa mujizat Tuhan. Saya teringat akan kepada firman Tuhan suatu ketika Tuhan berkata kepada Petrus untuk meminta izin menaik ke perahunya dan bertolak ke tempat yang agak jauh. Waktu itu saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, Petrus baru selesai melakukan usahanya, pekerjaannya, yaitu nelayan. Semalam-malaman dia katakan, aku sudah di laut tetapi tidak ada hasil apa-apa. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus katakan kepada dia, bertolaklah sedikit ke dalam. Saudara, yang dikatakan Petrus luar biasa. Dia katakan begini, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan mentaatinya. Saudara kasih lihat Tuhan Yesus, kalaupun mungkin kebenaran firman Tuhan itu kelihatan bagi kita tidak penting, kelihatan bagi kita itu biasa saja. Tetapi kalau itu adalah firman Tuhan, saya mau katakan, lakukan dengan setia, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Sebagaimana Petrus, yang dia alami adalah waktu dia menuruti apa yang Tuhan mau. Dia bertolak ke tempat yang lebih dalam, kemudian Tuhan katakan, tebarlah jalanmu ke kanan. Apa yang terjadi? Kuasa mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Orang-orang terkagum-kagum pada waktu itu. Sehingga Alkitab mencatat Petrus bersujud di hadapan Tuhan dan berkata, pergilah karena aku ini orang berdosa. Saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus. Tapi seandainya Petrus memakai pikirannya, memakai keunggulannya sebagai seorang nelayan, dia bilang jangan buang-buang waktu Tuhan Yesus Guru, jangan buang-buang waktu. Kita ke tempat yang jauh bermalam-malaman tidak dapat. Sekarang Tuhan suruh kita hanya ke tempat yang lebih dalam. Tetapi Petrus mau lakukan yaitu taat dan setia kepada firman Tuhan. Sekali lagi saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita percayalah bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Dia yang lebih tahu akan kebutuhan kita. Dia yang lebih tahu akan dasar hati kita. Dia yang lebih tahu apa yang harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Ikuti saja firman-Nya. Jangan anggap enteng firman-Nya. Apapun itu saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus, setia dan taat. Mungkin hari ini engkau tidak melihat apa-apa yang terjadi dalam kehidupan. Mungkin tahun ini engkau tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan. Tetapi suatu saat nanti engkau akan melihat bahwa apa yang kau lakukan, yaitu setia dan taat kepada firman Tuhan, itu akan menghasilkan kuasa mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus, sebentar saya akan berdoa agar supaya kuasa dan mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya 3 hal ini yang saya bagikan kepada kita untuk supaya iman kita tidak bergeser. Supaya hati kita tidak serong ke kiri dan ke kanan. Tetapi terus ada dalam rel, ada dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yaitu dengan bagaimana kita harus teguh sebagai orang-orang yang telah mengecap kasih dan anugerah Tuhan. Kita harus tetap teguh sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yaitu dengan bagaimana kita berkorban. Dan kita tetap teguh setia kepada Tuhan sebagai orang-orang yang mau setia dan taat kepada perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya akan pimpin kita dalam doa, dan apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun yang sedang menyaksikan program ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang saya sembah juga hadir di rumah Bapak Ibu, di tempat di mana Bapak Ibu berada sekarang ini, dan Dia juga sanggup untuk menyatakan kuasa-Nya dalam Bapak Ibu, dalam kehidupan Bapak Ibu, untuk supaya kita terus menjadi umat-umat kesayangan Tuhan. Tuhan memberkati, dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama Kami ucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan dalam kehidupan kami mengaku Tuhan Yesus Kristus terlalu banyak perkara yang kami lakukan yang bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai penyembah-penyembah Yesus, pengikut-pengikut Yesus, tetapi banyak hal yang kami kerjakan tidak sesuai dengan Yesus ajarkan. Bapa dalam kerjaan surga, ampuni kami. Tilik setiap kami Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ubahkan hati kami, membawa kami kepada kesempurnaan sebagaimana Tuhan yang kami sembah adalah sempurna. Tuhan tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang pada saat ini sedang menyaksikan program Cahaya Mansinam dimanapun mereka berada. Aku percaya kuasa Roh Kudus, Engkau hadir di sana dan Engkau juga jamah. Aku berdoa Tuhan Yesus, mereka yang sedang mengalami pergumulan masalah pada saat ini, baik itu mungkin sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan hadir dan Tuhan jamah dalam nama Yesus. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus, kami menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang bisa melakukan hal-hal yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan mungkin. Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka, sehingga lebih banyak lagi mulut-mulutnya akan bersyukur kepada Tuhan, karena mereka dengan mata kepala mereka melihat bagaimana cinta Tuhan akan berlaku dalam hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada dari pemirsa sekalian yang sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah hati mereka, tetapkan hati mereka dalam nama Yesus. Mungkin mereka yang sedang kecewa dengan Tuhan karena doa-doa yang tidak jawab, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, nyatakan kehendak-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga aku berdoa kepada mereka yang dalam keadaan sakit pada hari ini, kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan secara sempurna di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ketika hati mereka Tuhan beriman kepadamu, hari ini Tuhan Yesus Kristus, Kau kerjakan kesembuhan secara sempurna dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, segala puji, segala hormat bagi-Mu Bapa dalam kerajaan surga. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk memberkati Tuhan TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa ini, khususnya dalam program Cahaya Mansinam. Memberkati semua kru dalam program, perangkat alat yang dipakai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus melalui program ini akan banyak orang semakin diberkati dan semakin bersyukur kepada Tuhan. Segala puji bagi-Mu, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini, dan Tuhan Yesus dalam program-program yang lain yang selanjutnya kiranya lebih banyak lagi anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan. Segala puji hormat bagi kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berapa menit? Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan